Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Didik Wisnu Sidik dari SMK Manik Nusantara Mandataung. Di sini saya akan melakukan supervisi di sekolah. Bagaimana kabarnya Bu Yaya? Alhamdulillah luar biasa. Baik, terima kasih Bu Yaya telah bisa bersedia untuk saya supervisi di sekolahan kita SMK Manik Nusantara Mandataung. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu Yaya. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Yaya sampaikan di kelas atau melakukan supervisi. Nah, adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu adalah untuk persiapan awal bagaimana Ibu Yaya sebelum melakukan pembelajaran agar proses pembelajaran Bu Yaya bisa lebih maksimal dan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bu Yaya, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang Ibu Yaya lakukan apa saja? Oke, dari RPP yang saya akan sampaikan kepada anak-anak, di sini kan kita sudah membuat rencana pembelajaran ya. Di sini sesuai dengan apa yang materi akan saya sampaikan, yaitu tentang caption. Di sini tujuan pembelajarannya adalah bahwa nantinya siswa itu mampu untuk mengetahui tentang struktur teks ya, struktur teks, unsur sosial, fungsi sosialnya, dan unsur kebahasaannya. Kemudian di akhir juga nantinya siswa tentunya mampu menyusun kalimat atau kata baik dalam satu atau dua kata yang akan berhubungan dengan materi, yaitu tentang caption. Tentunya di sini karena saya mengajarnya bahasa Inggris, secara otomatis nanti di akhirnya itu siswa diharapkan mampu menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Tentunya di sini disesuaikan juga dengan keadaan siswa. Saya tidak menuntut untuk panjang lebar membuat kalimat. Mungkin kita tahap awal anak itu paham dulu, kemudian paham struktur teksnya, fungsi sosial, unsur kebahasaan. Di akhir baru mereka mengimplementasi atau mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Jadi tadi tujuan pembelajarannya itu tadi memahami dan mengaplikasikan dalam bentuk tulisan ya. Terus area pengembangan yang akan dicapai oleh Bu Yaya apa saja yang akan dicapai? Tentunya di sini dari segi kebahasaannya, yang namanya bahasa Inggris kan itu luas sekali ya unsurnya, sama dengan mungkin bahasa Indonesia. Tentunya di sini apalagi ini sebuah teks ya, ada unsur-unsurnya dari grammarnya, tenses yang kita pakai apa saja. Nah di sini karena kita mengingat tag caption ini berhubungan sekali dengan saat ini, di mana kita tidak terlepas dari yang namanya sosial media ya. Platform yang kita gunakan ada mungkin WhatsApp, ada Facebook, Instagram, atau mungkin TikTok, Twitter, dan segala macamnya. Di sini kita masukkan ke sesuai dengan kodrat zaman ya, yang ada di CGP. Tentunya kodrat zaman pemikiran filosofi Hajar Dewantoro, bahwa kita itu mendidik itu, bahwa nanti juga mengatakan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah ini materi ini berkembang sangat sesuai sekali kita kembangkan dengan perkembangan zaman, di mana mereka nantinya yang namanya caption sebenarnya setiap hari mereka lakukan atau mereka terapkan, hanya saja mereka tidak tahu apa sih itu caption dan mereka tidak paham bahwa itu ada di materi pelajaran. Nanti kita kembangkan bagaimana caranya. Caption itu ada kriterianya dan juga ada jenisnya. Saya yakin mereka mungkin belum paham, hanya mengupload foto, video, dikasih keterangan sudah mereka anggap itu caption. Tapi caption ini nanti luas sekali kita kembangkan, sampai dari mulai mereka hanya tahu struktur teksnya sampai mereka nantinya mampu menulis caption yang baik, yang sesuai, yang tentunya caption itu harus nyambung dengan gambar atau videonya. Kadang yang kita lihat kan banyak sekali orang gambarnya apa, video apa, tapi keterangannya tidak nyambung. Nah itu semua nanti yang akan dipelajari di materi caption ini. Baik, terima kasih Bu Yaya. Selanjutnya yaitu mungkin apa saja yang sudah Bu Yaya lakukan untuk persiapannya apa saja?
tentunya tadi RPP sudah ada, mungkin nanti PowerPoint, video atau apa saja yang sudah Bu Yaya persiapkan. Tentunya sebelum kita ke kelas, yang pertama kali yang harus sekali ya wajib guru siapkan itu tentunya RPP. Ini sebagai acuan kita untuk mengajar, istilahnya alat ukur kita. Kemudian di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini tentunya harus juga kita sesuaikan dengan keadaan saat ini. Tidak hanya kita mungkin medianya hanya buku, pulpen, papan tulis ya, spidol tidak. Tapi di sini saya menggunakan media PowerPoint dengan menggunakan alatnya itu ada laptop, handphone dan juga LCD tentunya. Nah nanti setelah itu kita ke metode pembelajarannya juga harus disesuaikan dengan kondisi keadaan kelas, karena kita juga harus mengetahui karakteristik anak itu seperti apa. Tidak bisa saya menyamaratakan semuanya, tapi bagaimana saya dari semua yang multi karakter kita satukan dalam satu metode dan media pembelajaran yang mengcover semuanya, dari anak yang mungkin hanya audio atau hanya visualnya saja, tapi ada audio visual di mana di sini semuanya tercover. Nanti ada slide PowerPoint, ada gambar, ada juga video yang saya yakin itu bisa menarik untuk siswa dan mudah dipahami. Terus selanjutnya yaitu strategi yang Ibu persiapkan apa saja? Mungkin dari media pembelajaran yang berdiferensiasi atau seperti apa? Ya tentunya di sini untuk materinya, strateginya kita di sini pusatnya kan siswa. Jadi jangan hanya karena saya ingin mengajarnya ini saya harus menggunakan ini, metode ini, medianya ini, tidak. Tapi kita berpusatnya pada siswa karena di sini yang menjadi senternya adalah siswanya. Jadi kita tidak bisa mengedepankan istilahnya ego kita, karena saya ingin seperti ini, tidak. Tapi ingat lagi kita sebelum ke tahap selanjutnya di awal semester biasanya itu ada yang namanya semacam pretest. Pretestnya bukan untuk mengukur dari segi akademis saja, tapi di sini kita melihat kemampuan siswa, nanti terbentuk karakternya seperti apa, potensi yang dimiliki mereka seperti apa. Jadi kita bukan mengkotak-kotakan anak, tapi di sini hanya saja ketika kita tahu potensi anak, nanti yang akan kita lakukan di kelas seperti apa itu lebih mudah menurut saya. Jadi lebih bisa menyesuaikan. Iya, menyesuaikan karena senternya anak ya. Kita melihat kebutuhan anak. Anak ini misalnya gaya belajarnya audio nih, dia tidak bisa kita kasih misalnya gambar, tidak bisa, dia tidak akan masuk. Atau misalnya sebagian anak di sini ini hasil dari awal kita mengklasifikasikan karakteristik anak sebagian di sini mereka sukanya mendengarkan cerita, berarti audio ya. Dia tidak akan bisa ketika kita ajak mungkin ayo kita lihat gambar, kamu tuliskan, kamu ceritakan, tidak akan bisa. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja mungkin dari saya mungkin ya, sebelum nanti Bu Yaya melakukan pembelajaran yang akan Ibu Yaya lakukan. Kira-kira pembelajaran yang Ibu Yaya akan lakukan itu apa nih? Ini biasanya kalau ini kan kita buat di awal semester ya. Ini kita lihat dari jadwal dan juga kita lihat kalender pendidikan. Biasanya saya melihat dari itu. Materi ini saya sampaikan biasanya di semester 1. Ya, semester 1 di awal biasanya saya sampaikan karena kita itu kalau saya pribadi biasanya mengajarkan ini karena kita ini sudah kurikulum merdeka ya, jadi tidak terpaku hanya ini yang dikasihkan MDP yang harus dipelajari dan materinya ini 3 misalnya, tidak. Tapi saya lebih ke hal-hal yang mudah dulu supaya apa, anak-anak itu suka dulu dengan bahasa Inggris. Jangan kita kasih ini grammar misalnya, struktur teks seperti ini, teks ini seperti ini, tidak. Tapi saya lebih ke hal-hal yang dianggap fun untuk mereka, mudah dulu sehingga apa, mereka suka dengan bahasa Inggris tentunya. Dan dari rasa suka itu akan menimbulkan semangat mereka untuk belajar. Iya. Oh, satu lagi Bu Yaya, mungkin yang terakhir, mungkin apa sih kesulitan-kesulitan Bu Yaya dalam melakukan, apalagi Bu Yaya bahasa Inggris, tentunya anak-anak kadang itu anak tuh sulit dalam memahami bahasa Inggris gitu. Ya, tentunya di sini kesulitannya dan juga tantangan tersendiri bagi saya, khususnya kami di sini guru bahasa Inggris, mungkin tidak hanya saya, kita melihat
lingkungan sosial juga, lingkungan sosial anak-anak di rumah, dari mohon maaf mungkin SDM orang tua. Di sini kita yang namanya bahasa ini dianggap asing sekali ya, mungkin asing. Kita tidak serta-merta misalnya menerapkan ekspektasi yang sangat tinggi. Mereka harus lancar berbahasa Inggris dalam kurun waktu sekian. Tidak, tapi di sini kita bertahap karena tantangannya adalah seperti itu ya. Tantangannya dari mohon maaf mungkin dari kelas awalnya, dari mulai tahap dasar, menengahnya itu. Kalau untuk belajar bahasa Inggris ketika kita ingin yang lancar misalnya harus intens ya. Kita itu harus, tapi kita kembali lagi, sedangkan pembelajaran bahasa Inggris di SD sudah dihilangkan. Karena saya pernah mengajar 3 tahun dulu sampai tahun 2015 itu dihilangkan. Nah di SMP-nya mungkin hanya cuma 2 jam. Yang namanya belajar bahasa itu ketika bahasa asingnya entah itu Inggris, Jepang ataupun bahasa Arab, yang namanya waktunya terbatas, saya yakin mungkin nantinya hasilnya pun terbatas. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengekspektasikan anak harus bisa seperti ini. Ada tahapan-tahapan dari hanya memahami sampai menerapkan, itu tahapannya, step-stepnya itu, langkah-langkahnya memang harus itu menjadi tantangan bagaimana caranya ya. Dan untuk memahaminya juga bagaimana anak itu paham. Kita saya tidak berbahasa Inggris full di kelas, tapi saya bilingual ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian kita gunakan media pembelajaran yang mudah dipahami. Contohnya melalui gambar, video, ya. Lagu biasanya di awal itu untuk listening saya mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris, tapi yang isi listening yang anak itu padahal sering mendengarkan hanya saja tidak tahu artinya, mungkin cara pengucapannya, maksud dari lagunya apa. Nah di situ biasanya saya seperti itu, kita gunakan dari listening dulu supaya tadi unsur anak sukanya dulu kita gali, kita tumbuhkan supaya kesananya itu anak semakin mampu mengikuti dengan baik. Terima kasih Bu Yaya. Mungkin seperti itu aja dari saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita masih bisa bertemu di kelas kita dengan keadaan sehat walafiat. Ya, oke, untuk selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Oke, please raise your hand when I call your name. Okay. Ask. Okay, good. Abai, ya. Anida. Okay, good. Selanjutnya, please ask you about the last material. What did we learn in the last meeting? Okay, Rizky? Application letter, Okay, good. So, what is application letter? yaitu surat lamaran pekerjaan, surat yang ditulis untuk perusahaan ketika seseorang melamar sebuah pekerjaan. Okay, good. Application letter it means surat lamaran pekerjaan yang kita kirimkan ke perusahaan ketika kita akan melamar pekerjaan. Okay, good. Thank you ya. Bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang caption. Oke. What is caption? Oke. Kira-kira apa sih caption? Ada yang tahu caption itu apa? Di sini sudah ditayangkan ya kompetensi dasar dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran hari ini. Jadi nanti di sini tujuan pembelajarannya dari tag caption itu dengan pendekatan saintifik dan menggunakan model pembelajaran discovery learning melalui presentasi PowerPoint. Diharapkan peserta didik ya nantinya itu mampu mengidentifikasi
Okay, I was on vacation at Pandawa Beach. Okay, good. Lanjutkannya. Number 1. I am happy. Okay. Keep silent, please. Ulang. Number 1. I am happy with my friends. Okay, good. I'm happy with my friends. Okay, good. Ini saya sedang bahagia bersama teman-teman. Ya, okay, next. Number 2. This afternoon, my friends and I play soccer in the field. Okay. This afternoon, I play soccer. Ya, soccer. Ya, sport it means football. Ya, football it means sepak bola. Main sepak bola di lapang. Okay, good. Next. Number 3. Even though we are currently in a pandemic era, we must still be enthusiastic about learning. Okay, even though we must. Okay, must ya. We must always stay study ya, or be study. Walaupun ini sedang pandemi, kita harus tetap belajar. Oke, itu bagus sekali ya. Ini harus punya motivasi dalam belajar. Oke, next. Number 4. Your group, Rizky, maybe Rizky, would you like to come here? Okay, keep silent, biar suaranya tetap terdengar. Oke, Rizky. The first picture, a group of women on vacation together. Okay, a group of women on vacation together. Jadi seorang grup cewek-cewek, ciwi-ciwi sedang berliburan atau sedang liburan, sedang holiday, dan piknik ya, kita tahunya piknik ya. Oke, next. The second picture, little kids are practicing soccer. The little kids are practicing soccer. Ya, ini ada anak-anak kecil ya. Kids itu anak-anak ya. Oke, next. The third picture, a girl is learning English. A girl is learning English. Oke, good. Not without S ya, jadi a girl. Jadi tidak usah pakai S. A girl, not a girls. Kalau girls nanti di sini harus ada Perempuan lagi. ya, ada perempuan lagi, anak cewek lagi ya. Oke. Fourth picture, mother and child are on vacation on the Pandawa beach. The mother and child, not children ya, child on vacation in Pandawa beach. On vacation on Pandawa beach. Ini jadi ibunya sama anaknya, or her son or her daughter sedang berada di with family. Oke. Having breakfast with family. Oke, good. Oke, good. Ya. Ini ya, sebelum mengakhiri pelajaran, saya akan bertanya dulu. Oke, what the material today that we learn? Kira-kira tadi materi apa sih yang kita pelajari hari ini? Oke, baik. Caption. What is caption? Brief description, reading article, and identities or purposes are documented with photograph or other. Caption itu mendeskripsikan tentang gambar, ya, baik foto, ya, kemudian ada grafik, ada tabel dan sebagainya. Itu kita deskripsikan. Tadi bisa menggunakan one word, terus emoticon, sentence, and paragraph. Oke, good. Jadi bisa menggunakan satu kata atau emoticon, next sentence, it means kalimat, kemudian ada paragraph. Oke, good. Biasanya caption itu kita temukan di mana sih? Di sosial media. Ada? Oke, jadi untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang caption. Caption itu tujuannya adalah untuk menginformasikan
bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya apa? Ketika kita membuat status caption di sosial media, jadi menginformasikan kepada pembaca ya bahwa yang digambar tersebut, for example, misalnya kita sedang di akhir, saya akan memberikan evaluasi, akan saya share di WA group. Oke, please open your WA group after this meeting, and then ada pertanyaan sebelum saya akhiri? No. Oke. Sudah paham ya? Materi hari ini is caption. It's very simple, very easy. Jadi materinya sangat mudah, sangat gampang, simple sekali. Saya yakin sudah paham semuanya. Understand? Yes. Selanjutnya kita akan membahas about news. News it mean good berita. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Thank you for your coming in the meeting, in my class. Thank you for your attention. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yaya ini? Oke, alhamdulillah luar biasa. Kemarin Ibu Yaya sudah melakukan pembelajaran di kelas ya. Bagaimana perasaan Ibu pas melakukan pembelajaran di kelas? Tentunya di sini kita awali dengan perasaan senang ya, ketika kita mengawali sesuatunya dengan senang, gembira, kita memancarkan energi positif. Harapan saya tentunya nanti energi positif ini akan ditularkan atau menularkan kepada murid-murid saya, sehingga murid-murid saya juga akan ikut memiliki energi positif tersebut. Satu itu ya, di sini saya merasa senang, bersemangat juga. Tentunya kita harus memiliki tinggi semangat yang tinggi dalam mengajar, karena ketika gurunya sudah terlihat tidak semangat, tidak senang, otomatis nanti akan memancarkan energi negatif kepada siswa, siswanya ngantuk dan sebagainya seperti itu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar? Apakah sudah baik atau ada perlu peningkatan? Tentunya kalau kita ditanya baik atau tidak itu bukan dari penilaian pribadi ya, itu nanti mungkin kategori baik atau tidak itu penilaian dari orang lain, tapi di sini saya hanya berusaha dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian adanya refleksi ketika saya melakukan proses pembelajaran. Tentu intinya di sini saya melakukan hal yang terbaik. Tentunya ketika kita sudah berusaha yang terbaik, insya Allah nanti hasilnya juga baik pula. Ya, sesuai dengan catatan yang kemarin ya Ibu, ini ya, Ibu kemarin sudah mengamati dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Apa yang Ibu praktekkan sudah sangat baik. Apakah ada maksudnya tambahan? Apakah masih belum baik atau masih ada yang masih kekurangan gitu? Pastinya untuk kategori baik kan tadi dari penilaian supervisor tentunya baik atau tidak. Nah, di sini saya tentunya masih banyak sekali kekurangan yang harus saya tingkatkan dari modeling. Mungkin nanti di sini tidak setiap pembelajaran saya menggunakan media pembelajaran yang sama, metodenya juga harus berbeda supaya apa? Supaya semua potensi yang ada dalam diri anak itu tercover. Karena anak itu kan ada gaya belajarnya mungkin bercerita, ada gaya belajarnya dengan menulis, atau anak dengan kemampuan audionya yang baik atau audio visual. Jadi semuanya tidak bisa di-cover dalam satu metode ataupun media pembelajaran yang sama. Tentunya saya akan tingkatkan lagi di sini dari refleksi, kemudian ada umpan balik atau mungkin masukan dari siswa ketika hal seperti ini dianggap tidak nyaman. Bu, misalnya saya tidak paham dengan materi ini, mungkin nanti karena anak ini tipenya mungkin bukan audio visual, atau mungkin dia tipenya bercerita, atau tipe anak yang sukanya menulis, nanti kita ganti metodenya. Karena di awal itu kita tentunya harus melakukan yang namanya pemetaan
tadi, walaupun mungkin pada kenyataannya tidak semuanya bisa kita cover karena mungkin keterbatasan juga ya, kita satu, sedangkan murid itu banyak, multi, dari segi intelijensinya multi, potensinya multi, juga kita lihat juga dari sosial budayanya, tentunya itu akan mempengaruhi nanti proses pembelajarannya juga. Terima kasih. Kemarin tujuan pembelajaran sudah terlaksana alhamdulillah dengan hal baik. Terus apa lagi yang ingin dikembangkan untuk kedepannya untuk biaya? Oke, untuk kedepannya mungkin kita selain ini ya, kita seharusnya kan pembelajaran itu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya, sesuai dengan pemikiran filosofi Hajar Dewantara. Nah, kita sudah melakukan hal tersebut apa belum? Walaupun mungkin kita kadang melakukannya, tapi di sini saya ingin meningkatkannya lagi. Bagaimana caranya kita bersinergi lagi dengan alam ya, kita bersahabat dengan alam, bagaimana kita belajar di luar, misalnya tidak mesti, jadi pembelajaran itu tidak terikat ruang dan waktu, jadi ruangannya itu tidak mesti mungkin ketika saya menggunakan LCD kita habis ini, atau kita dengan metode cerita menulis kita di kelas, atau membaca kita bisa ke perpus. Nah, kita juga bisa menggunakan lingkungan sekitar. Contohnya ketika saya ini kan untuk kelas 12 ya, saya ngajar di kelas 10-nya itu ada kegiatan observasi. Jadi observasi lingkungan, tanaman-tanaman yang ada di sekitar ini. Saya kan ngajar bahasa Indonesia juga ya, karena memang di sini untuk bahasa Indonesia kan kurang dulunya. Saya mengambil bahasa Indonesia karena masih satu ini ya, rumpun. Nah, ketika pembelajaran itu saya ajak anak itu keluar. Untuk apa? Kita observasi lingkungan yang ada di sekolah. Jadi mereka melakukan observasi, aksi nyata juga, adanya kolaborasi dengan teman, adanya kerjasama. Di sini profil pelajar Pancasilanya kita terapkan, gotong royong ya, bekerja sama, dan segala macamnya itu yang mungkin nantinya harus lebih saya tingkatkan lagi. Kemudian penggunaan IT. Jadi IT tidak mesti menggunakan laptop, LCD. Kita di kelas juga kemarin saya gunakan. Ketika anak-anak saya bilang, ketika ingin mencari materi, saya persilakan menggunakan HP. HP silakan digunakan. Kalian boleh searching materi sebanyak-banyaknya. Ini juga salah satu kodrat zaman yang harus kita kembangkan lagi. Mungkin nantinya seperti kemarin ada anak-anak membuat video akhir ya, video akhir tahun, itu juga salah satu bentuk dari kodrat zaman. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dari saya, mungkin seperti itu pertanyaan yang saya pertanyakan kepada Buya. Mungkin ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.